Jadi kita fokus ke angka ini ya, 0,738. Ini titik ini artinya adalah 0 ya, 0,738. Jadi inilah besarnya koefisiensi korelasi antara variabel ketaatan peraturan perundang-undangan dengan akuntabilitas pengelolaan dana. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang uji korelasi dengan menggunakan SPSS. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Sebagai contoh, di sini ada dua buah variabel. Yang pertama adalah ketaatan peraturan perundang-undangan atau nanti disebut dengan variabel X. Dan yang kedua ada akuntabilitas pengelolaan dana desa atau disebut dengan variabel Y. Jadi antar dua variabel ini nanti bisa memiliki hubungan, baik itu hubungan satu arah, artinya variabel X mempengaruhi variabel Y, atau hubungan dua arah. Jadi variabel Y juga bisa mempengaruhi variabel X. Dan kuatnya hubungan antar variabel ini nanti dinyatakan dalam bentuk angka koefisiensi korelasi. Sebagai contoh, di sini ada sebuah judul penelitian, yaitu hubungan antara ketaatan peraturan perundang-undangan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Iyat. Di mana di sini ada responden ya, responden ada 15. Kemudian variabel ketaatan peraturan perundang-undangan atau variabel X ini merupakan angka yang sudah diambil dari kuesioner, jadi berjumlah 990. Dan untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa atau variabel Y, ini jumlah angkanya yaitu 510. Hipotesis penelitian yang dibuat adalah H0 tidak ada hubungan antara ketaatan peraturan perundang-undangan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan H1 adalah ada hubungan antara ketaatan peraturan perundang-undangan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kriteria pengujian adalah jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya berarti tidak ada hubungan ini ditolak dan ada hubungan ini diterima. Artinya ada hubungan antara ketaatan peraturan perundang-undangan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berarti tidak ada hubungan ini diterima dan ada hubungan ini ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara ketaatan peraturan perundang-undangan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk melakukan uji korelasi dengan menggunakan SPSS, ketika kita sudah masuk pada program SPSS, kita definisikan terlebih dahulu untuk variabel, di mana di sini ada dua variabel ya. Pertama variabel X. Variabel X kita kasih label di situ adalah ketaatan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada variabel Y, dan variabel Y di sini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan jika sudah kita definisikan di sini untuk masing-masing variabel, selanjutnya kita klik data view dan kita masukkan datanya ke kolom ini, X dan Y. Bisa diketik secara manual dan bisa dikopikan dari Microsoft Excel ya. Di sini saya kopikan dari Microsoft Excel karena datanya sudah saya persiapkan. Ya, ini variabel yang pertama, ketaatan peraturan perundang-undangan, dan ini variabel yang kedua, akuntabilitas pengelolaan dana desa.
kita kopikan saja, kita blok semua data, kemudian di copy dan dipastekan di sheet data view, datanya sudah masuk ya. Dan selanjutnya kita pilih analis, kemudian korelasi dan bivariat. Di sini ada dua buah menu ya. Di sini pertama kosong judulnya, di sini ada variabel. Kita pindahkan variabel-variabel ini ke kolom yang sebelah kanan. Kita klik variabelnya, kemudian klik tanda panah ini. Klik variabel, kemudian klik tanda panah. Dan jika sudah selesai, kita klik OK ya, karena pengujian yang kita lakukan di sini sudah person. Kemudian total artinya saling berhubungan ya, atau hubungan timbal balik. Kita klik OK. Ya, dan sekarang di sini sudah keluar output dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Sekarang kita interpretasikan output dari SPSS ini. Jadi kita fokus ke angka ini ya, 0,738. Ini titik ini artinya adalah 0 ya, 0,738. Jadi inilah besarnya koefisiensi korelasi antara variabel ketaatan peraturan perundang-undangan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka HO diterima dan H1 ditolak. Berarti setelah kita memperoleh R hitung ini yang namanya R hitung, kita harus membandingkan lagi dengan R tabel ya. R tabel dapat kita lihat dari tabel R product moment, di mana di sini kita gunakan tarif signifikan 5% ya, 5%. Kemudian jumlah data yang digunakan di sini banyak 15, maka kita ambil baris ke 15 ya. Maka akan diperoleh angka 0,514. Jadi inilah nilai dari R tabel ya. Sekarang kita bandingkan antara R tabel ini dengan R hitung ini. Lebih besar R hitung ya, karena R hitung 0,738 dan R tabel 0,514 ya. Berarti jika R hitung lebih besar dari R tabel, R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sekarang kita lihat hipotesis dari H0 dan H1. Di mana untuk H0 di sini tidak ada hubungan antara ketaatan peraturan perundang-undangan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan H1 ada hubungan antara ketaatan peraturan perundang-undangan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tapi kalau H0 ditolak, berarti ini tidak ada hubungan ditolak. Dan H1 diterima, berarti ada hubungan. Berarti di sini terdapat hubungan ya. Kemudian untuk melihat apakah itu hubungannya signifikan atau tidak, kita bisa melihat ini sig ya, ini artinya signifikan ya. Ini 0,002. Jadi karena tingkat signifikan yang kita gunakan 5% ya, artinya jika angka ini di bawah 0,05, berarti tingkat hubungan signifikan. Tapi jika di atas 0,05, berarti tidak signifikan. Karena di sini angkanya adalah 0,02, berarti hubungan antara variabel ketaatan peraturan perundang-undangan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa signifikan. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara ketaatan peraturan perundang-undangan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,738 dengan tingkat hubungan yang kuat. Dari mana kita mengetahui hubungan yang kuat? Kita kembali ke interval koefisiensi ya. Karena 0,738 ini berada di posisi ini, antara 0,6 dan 0,799, yaitu tingkat hubungan yang kuat.